Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sebelumnya saya sudah menulis artikel tentang masa keruntuhan Bani Umayyah dan berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Umayyah adalah satu dinasti pasca kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa, yang memimpin umat Islam pada waktu itu, tepatnya dari tahun 40 Hijriah hingga tahun 750 Masehi. Sebelum terjadi revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, maka dinasti Umayyah ini umat Islam mengalami masa kemajuan dari bidang militer, pendidikan, dan sebagainya. Yang paling menonjol dari Bani Umayyah adalah kemajuan umat Islam di bidang militer. Terlihat dari ekspansi Bani Umayyah yang sangat besar sekali. Dari Andalusia sampai ke India, di wilayah utara mereka berhasil menduduki wilayah Tiongkok atau Cina, yang saat itu Cina dipimpin oleh dinasti Tang, yang berakibat Kaisar dinasti Tang saat itu rutin membayar upeti kepada dinasti Umayyah. Dan masa kejayaan Bani Umayyah itu masa di mana Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Tetapi kenapa Walid bin Abdul Malik ini dikenal sebagai khalifah yang kejam? Walid bin Abdul Malik itu dikenal kejam karena bukan dirinya orang kejam, bukan. Dirinya justru orang yang bijaksana, orang yang berwibawa, tapi yang membuat dirinya dicap kejam adalah mempertahankan salah satu panglimanya, gubernurnya, Hajjaj bin Yusuf. Dia membiarkan Hajjaj bin Yusuf melakukan apa saja yang Hajjaj Yusuf lakukan, yang semau Hajjaj bin Yusuf, dan itu dibiarkan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dan saat itu, di masa Walid bin Abdul Malik, umat Islam memang mengalami kejayaan yang sangat signifikan. Saat itu juga diriwayatkan dalam kisah-kisah terkenal, istana Bani Umayyah pada kepemimpinan Walid bin Abdul Malik itu sampai tidak cukup untuk menyimpan harta pembayaran upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Ya memang saat itu memang besar sekali. Kalau di zaman modern itu ya dari Spanyol, Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Mesir, Sudan. Di Arab ada Arab Saudi, Uni Emirat, Oman, Bahrain, terus ada Yordania, Palestina, daerah Syam itu ya, Irak, Iran, sampai India, Afghanistan, Pakistan, sampai India, Bukhara, Asia Tengah, sampai di wilayah utara mereka juga berhasil menduduki sampai perbatasan Rusia. Dan di Cina mereka juga berhasil menaklukkan beberapa wilayah Cina, dan itu Cina tidak melakukan perlawanan karena takut akan keganasan kemiliteran Bani Umayyah. Dan itu Bani Umayyah mengalami kemajuan yang sangat memukau di sejarah Islam pasca keruntuhan Khalifah Rasyidin. Salah satu prestasi Bani Umayyah adalah pengkodifikasian hadis. Saat itu pengkodifikasian hadis itu sebelumnya memang sudah ada beberapa para sahabat yang menulis hadis Rasulullah. Contohnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Itu adalah sahabat pertama yang menulis hadis Rasulullah SAW, karena memang Abdullah bin Amr bin As adalah orang yang pelupa, maka ia menulis hadis-hadis Rasulullah SAW di atas kertas.
Lah pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan salah satu ulama terkenal pada waktu itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk melakukan pengumpulan hadis-hadis Rasulullah agar tidak hilang. Karena itu memang hadis Rasulullah itu memang tidak seperti Al-Qur'an ya. Jadi hadis Rasulullah itu tercecer di mana-mana. Setiap sahabat itu beda, teks hadisnya setiap sahabat yang menerima itu berbeda. Maka perintah dari Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah itu agar tidak hilang, maka dijadikan satu buku. Karena apa? Rasulullah itu melarang sahabat untuk menulis hadis yang dari Rasulullah. Karena apa? Rasulullah takut kalau hadis itu lebih dihafalkan daripada Al-Quran, maka hadis itu tidak boleh ditulis. Saat itu makanya Abdullah bin Amr bin As itu melakukan izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu orang pelupa, kalau boleh nggak saya itu nulis hadis panjenengan agar saya ingat gitu. Lalu Rasulullah, oh ya kalau kamu mampu silahkan gitu ditulis. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu salah satu sahabat yang menulis hadis, karena memang beliau orang yang mohon maaf pelupa. Pada saat itu juga yaitu masa ilmu yang paling terkenal di Bani Umayyah, kemajuan ilmu pengetahuan di Bani Umayyah adalah pengkodifikasian hadis yang dilakukan Ibnu Az-Zuhri. Selain itu juga ada kemajuan di bidang pemerintahan. Bagaimana pemerintahan di Bani Umayyah ini dibuat lebih rapi, ya, lebih jelas, birokrasinya lebih jelas, strukturnya ada, ya. Beda kalau di zaman Khulafaur Rasyidin itu kan beda kan, belum serinci Bani Umayyah, birokrasinya masih semua di tangan Umar bin Khattab. Kalau di zaman Bani Umayyah kan udah jelas, ada wazir, terus ada menteri, ada dewan dan sebagainya. Nah, itu salah satu kemajuan umat Islam di zaman Bani Umayyah, dan juga kemajuan militer. Nah, yang paling terkenal dari Bani Umayyah, ya, karena Bani Umayyah ini pemerintahan yang coraknya militeristik. Bani Umayyah pemerintahan yang coraknya militeristik. Jadi militer memang benar-benar diperhatikan, ya, benar-benar kuat, karena ya memang benar-benar kuat Bani Umayyah itu. Jadi kekuasaannya meliputi dari Spanyol hingga ke India itu karena militernya yang sangat kuat. Mereka sudah maju dari bidang persenjataan, strategi peperangan, teknologi militernya, artileri, terus distribusi ransumen untuk pasukan, itu mereka memang sudah unggul melebihi zamannya. Jadi itu semua terjadi di masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Digarisbawahi, Walid bin Abdul Malik sebenarnya bukan orang yang kejam. Dia dikenal kejam karena membiarkan Hajjaj bin Yusuf melakukan pembunuhan dan sebagainya, kesewenang-wenangan. Itu Walid bin Abdul Malik seperti pura-pura tidak melihat. Makanya Walid bin Abdul Malik dikenal kejam lah, walaupun beliau memang aslinya bukan orang kejam. Nah, seperti itu salah satu kemajuan dari Bani Umayyah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.